Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1057. Roar. Sebuah teriakan naga mengguncang langit dan bumi. Naga emas dengan 5 cakar menatap Luo Xiu dengan mata yang tidak mengandung sedikit pun emosi. Seluruh tubuh naga ini terbungkus oleh kehidupan yang tak terhingga, tetapi tidak memberikan perasaan kehidupan yang damai. Sebaliknya, aura yang dipancarkan penuh dengan bahaya yang sangat mengerikan. Wajah Luo Xiu pun menjadi serius. Sejak memasuki Taman Surga, dia telah melalui banyak pertempuran, dan naga emas ini jelas merupakan lawan yang tangguh. Wus, tungku pemurnian dewata warna ungu terbang keluar dari dahi Luo Xiu dan tergantung di atas kepalanya. Sebuah rantai api ilahi jatuh dari tungku, membentuk tirai api yang melindungi tubuhnya. Kemudian, Luo Xiu mengangkat tangannya, menarik pedang pembajak langit, dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang memukau seperti pelangi menyapu langit, energi pedang merobek ruang kosong, mengeluarkan ledakan gemuruh yang keras. Luo Xiu membuka seluruh kekuatan tempurnya, dan kekuatan dari satu tebasan pedangnya benar-benar setara dengan serangan penuh dari seorang dewa iblis level 9. Cahaya pedang yang begitu besar, dalam sekejap, sudah berada di atas kepala naga emas. Tubuh naga ini mengandung aura reinkarnasi, dan Luo Xiu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Roar, naga emas menggeram, tanduk naga yang besar dan kokoh menantang pedang itu. Cahaya pedang berat menghantam tanduk tersebut, memercikkan percikan api yang cemerlang. Meskipun Luo Xiu telah mengeluarkan seluruh tenaganya, namun tidak dapat memotong tanduk naga tersebut. Ini menunjukkan betapa kerasnya tanduk naga ini. Sekali lagi, serangan tak terkalahkan. Luo Xiu berdiri di udara tanpa takut, meluncur ke langit. Serangan pedang ini adalah turunan dari teknik serangan tak terkalahkan, yang diperkuat oleh pedang pembajak langit. Kekuatannya jauh lebih besar daripada teknik serangan tak terkalahkan biasa. Naga emas merasakan rasa sakit dan menggeram dengan marah. Kedua cakarnya merobek ke arah Luo Xiu. Serangan kedua, pertempuran langit. Luo Xiu mengeluarkan kekuatan pertempuran yang sangat besar, dan cahaya pedang yang terlukisnya juga tiba-tiba mengembang, panjangnya mencapai ribuan kilometer. Serangan ketiga, membunuh langit. Keinginan membunuh yang tak terhingga berkumpul dalam cahaya merah darah. Teknik pembunuh langit yang diubah dengan teknik dewa perubahannya terbentuk menjadi aura pedang berwarna darah, yang mengandung misteri dari hukum langit pembunuhan. Sebenarnya, teknik pembunuhan langit ini akan lebih kuat jika menggunakan tombak perang, namun pada saat ini, berkat pedang pembajak langit yang merupakan senjata dewa level 9, kekuatan teknik ini mencapai batas maksimal dalam keadaan Luo Xiu. Puff, darah menyembur, dan serangan ketiga Luo Xiu memotong tanduk naga, meninggalkan bekas luka pada tubuh naga emas. Darah mengalir deras. Namun, Luo Xiu juga tidak dalam keadaan baik. Dia terlempar oleh cakaran naga, tubuhnya hampir tidak bisa berdiri tegak ketika ekor naga menghantamnya. Meskipun ada perlindungan dari tungku pemurnian dewata warna ungu, serangan tersebut masih membuatnya merasa seperti disambar petir. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan tubuhnya terasa seperti patah-patah. Naga emas ini memiliki kekuatan setara dengan puncak dewa iblis level 9, hanya sedikit lebih lemah dari dewa iblis level 9. Di Taman Surga ini, naga emas hampir memiliki tubuh yang tak bisa mati. Lukanya sembuh dalam sekejap, tanduk yang patah tumbuh kembali. Ini adalah pertempuran yang panjang, namun bagi Luo Xiu, pertempuran ini sangat penting. Dia harus melewati pertempuran yang penuh usaha ini untuk menguatkan fondasi jalannya, karena sebelumnya, proses kenaikan kekuatannya terlalu cepat, dan fondasi jalurnya terganggu. Naga emas bisa menyerap kehidupan dari Taman Surga untuk menyembuhkan lukanya, hampir memiliki tubuh abadi. Namun, dengan bantuan evolusi dari teknik dewa perubahan, Luo Xiu juga bisa melakukannya. Meskipun kekuatan naga ini sedikit lebih kuat, seiring dengan semakin kokohnya dasar jalannya, keadaan perlahan mulai berbalik. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 2 bulan. Luo Xiu, dengan rambut yang berantakan dan tubuh penuh luka, tampak sangat kacau. Namun, senyum terlihat di wajahnya karena dia merasakan bahwa kekuatannya sekarang sudah mencapai puncak dewa iblis level 7, menyempurnakan tahap tertinggi dari kekuatannya. Fondasi jalannya yang sebelumnya terganggu kini kembali menjadi sangat kokoh. Jika pada awalnya, ketika dia mencapai puncak dewa iblis level 7, kekuatannya bisa dibandingkan dengan dewa iblis level 9 pada tahap awal, sekarang dia sudah memiliki kekuatan yang setara dengan dewa iblis level 9 tahap akhir. Bahkan, dengan menggunakan teknik-teknik dewa perubahan, dia sudah bisa bertarung dengan dewa iblis level 9 puncak. Tanpa ragu, jika lawannya adalah dewa iblis level 9 tahap akhir atau lebih rendah, dia bahkan bisa membunuh mereka.
Membunuh dan mengalahkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Semua hukum hampa, terbang ke surga. Luo Xiu mengayunkan pedangnya dengan serangan terkuat. Teknik Dewa Perubahan berputar, dan semua hukum dan teknik yang ada dalam kekuatan ini menghilang menjadi tiada. Bahkan hukum kehidupan abadi dan kekuatan reinkarnasi harus mundur dan menghilang. Dengan bantuan dari semua hukum yang kosong, cahaya pedang yang mengandung misteri terbang ke depan, dan dalam sekejap, dengan suara, puff, darah memancar, kepala naga emas dipenggal oleh Luo Xiu. Tahan! Tungku pemurnian Dewata Warna Ungu terbang, menyemburkan kekuatan penyerapan dan menelan tubuh tanpa kepala naga emas, lalu mengubahnya menjadi abu di dalam tungku. Beberapa jam kemudian, mayat naga 5 cakar yang sudah diproses oleh Luo Xiu menggunakan tungku pemurnian Dewata Warna Ungu telah dipulihkan, dan mengeluarkan seberkas kekuatan reinkarnasi yang terkandung dalam tubuhnya. Aku mengerti sekarang. Melihat seberkas kekuatan reinkarnasi itu, mata Luo Xiu tiba-tiba menyipit, berbicara pada dirinya sendiri. Sejarah keberadaan Taman Surga ini harus kembali ke zaman penguasa langit ketiga, yang berarti tempat ini yang memiliki aura reinkarnasi pasti berhubungan dengan penguasa langit kedua. Luo Xiu bahkan dengan berani menduga, tempat ini, Taman Surga, kemungkinan besar adalah tempat peristirahatan terakhir penguasa langit kedua. Harus pergi lebih jauh lagi untuk mencari tahu. Muka Luo Xiu menjadi serius. Dulu, saat dia masih menjadi Taisang King, dia tidak pernah mengunjungi Taman Surga ini, tetapi banyak kekuatan besar yang datang dari seluruh dunia pasti sudah datang ke tempat ini sebelumnya. Jika ini memang tempat peristirahatan penguasa langit kedua, mengingat kuburan di wilayah luar kegelapan, kuburan penguasa langit generasi ke-8, yang telah berdiri selama bertahun-tahun, tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Saat berjalan lebih jauh, Luo Xiu melihat sebuah batu prasasti dengan banyak orang yang berkumpul di sekitarnya, tampaknya sedang mengamati dan berdiskusi. Saat mendekat, Luo Xiu baru bisa melihat jelas. Di depan batu prasasti ada tulisan Zen, dan di belakangnya ada tulisan Sa. Kedua karakter ini digabungkan menjadi Zen Sa, yang berarti penindasan dan pembunuhan. Tiba-tiba, seorang pemuda yang sedang berlatih dengan rasa penasaran melangkah maju, sepertinya ingin mendekat untuk melihat lebih jelas misteri yang terkandung dalam dua kata itu. Jangan mendekat, seorang kultivator yang lebih berpengalaman berteriak memberi peringatan, tapi sudah terlambat. Begitu pemuda itu melangkah beberapa langkah, tubuhnya langsung hancur dan meleleh. Bahkan jiwa dan esensi tubuh yang terkandung dalam matanya ikut musnah, dalam sekejap dia berubah menjadi debu yang terbang terbawa angin. Melihat pemandangan ini, para kultivator yang baru pertama kali datang ke Taman Surga semuanya terkejut dan mundur ketakutan. Area dengan batu prasasti penindasan ini berjarak 100 langkah, adalah zona terlarang. Kata seorang lelaki tua yang sudah sering datang ke Taman Surga dengan suara tegas. Sejak awal kami sudah memperingatkan kalian, tadi Su Feng tidak mendengarkan dan itu adalah akibat dari kelalaiannya. Banyak dari anak-anak muda yang datang ke Taman Surga untuk latihan dari kekuatan besar sudah mendapat pengawasan dari guru besar mereka, dan sebelum masuk, mereka sudah diberi banyak peringatan mengenai larangan-larangan di sini. Namun, para pemuda seringkali tidak bisa menahan rasa penasaran mereka, sehingga setiap tahun, banyak yang kehilangan nyawa mereka. Luo Xiu berdiri sejauh 100 langkah dari batu prasasti itu, dia memandang karakter di depannya. Begitu dia melihatnya, seolah-olah sebuah gunung raksasa yang tak terhingga menekan dirinya. Beban itu berasal dari kedalaman hatinya, seolah ingin menindas hatinya, menindas jiwanya, bahkan menindas semangatnya. Aura reinkarnasi. Batu prasasti ini mengingatkan Luo Xiu pada pengalaman lamanya, pada masa lalu ketika dia melihat istana langit tertinggi. Dulu, dia tidak memasuki istana langit tertinggi karena saat itu kekuatannya masih lemah, hanya di luar istana, di wilayah kekacauan, dia memperkuat tubuhnya. Yang berbeda adalah, istana langit tertinggi menindas langit, sedangkan di sini, tempat ini adalah tempat peristirahatan dari musuh yang ditindas oleh penguasa langit reinkarnasi. Batu prasasti penindasan ini mengandung aura reinkarnasi yang jelas-jelas berasal dari tangan penguasa langit, yang menindas lawan kuatnya di sini untuk memberi peringatan pada orang-orang yang datang, agar mereka takut dan tidak berani melakukan tindakan gegabah. Setelah melewati banyak waktu, dua karakter Zen Sa pada batu prasasti ini sudah mulai memudar, dan kekuatan yang tersisa hanya cukup untuk menakuti Dewa Iblis level 9 yang biasa. Namun, Luo Xiu tidak merasa takut, dia melangkah maju, dan tekanan besar serta kekuatan membunuh yang tak terhitung datang padanya. Dengan menggunakan kekuatan dari monumen batu King Tian yang tersembunyi di tengah dahi, dia bisa melindungi dirinya dari serangan itu, dan dalam beberapa langkah, dia sudah berada di depan batu prasasti tersebut. Bangkitlah! Luo Xiu membuka dahi, dan tungku pemurnian Dewata Warna Ungu terbang keluar, mengeluarkan kekuatan penyerapan. Dengan suara gemuruh, batu prasasti penindasan itu terangkat dari tanah dan menyusut, akhirnya memasuki dahi Luo Xiu dan disimpan di dalam tungku. Batu prasasti ini meski sudah usang, tapi masih merupakan harta karun. Meskipun aku tidak bisa menggunakannya, aku bisa memberikannya kepada orang lain.
Para kultivator yang mundur jauh semuanya terkejut, orang biasa pasti akan menghindari batu prasasti penindasan, tetapi Luo Xiu malah membawa harta itu pergi. Biasanya, hanya orang dengan kekuatan setara dengan Dewa Raja Sembilan yang bisa mengatasi kekuatan batu prasasti penindasan. Mereka yang sudah mencapai level tersebut tidak akan tertarik pada harta yang sudah usang dan dipenuhi waktu. Maka itulah alasan batu prasasti ini dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun tanpa ada yang mengambilnya. Ketika batu prasasti itu dibawa pergi, Luo Xiu melihat di bawahnya sebuah tengkorak yang telah terkubur, yang tidak lagi memiliki kilauan apapun. Begitu angin berhembus, tengkorak itu langsung berubah menjadi abu. Ini semakin menguatkan dugaan Luo Xiu bahwa di zaman yang sangat lama, penguasa langit kedua menindas lawannya di sini dan mendirikan batu prasasti untuk memberi peringatan pada dunia, menampilkan kekuatan penguasa langit yang tidak boleh dihina atau dilawan. Melanjutkan perjalanan lebih dalam ke Taman Surga, Luo Xiu semakin menyadari bahwa para kultivator yang datang ke sini pasti adalah orang-orang kuat. Di depan, ada sebuah danau besar yang membelah jalan, dan airnya berwarna hitam pekat, memberikan perasaan teror dan kegelapan yang menakutkan. Menurut teori, di Taman Surga yang penuh dengan kehidupan ini, tidak seharusnya ada aura kematian yang begitu pekat. Namun Luo Xiu tahu bahwa misteri reinkarnasi terletak pada penyatuan kekuatan hidup dan mati. Jika ini adalah tempat peristirahatan penguasa langit kedua, maka meskipun di sini ada kehidupan yang sangat pekat, tak mengherankan jika ada aura kematian yang begitu gelap dan mengerikan. Bersambung.